Renungan Kefas, Senin 10 Juli 2023. Keterangkatan adalah untuk kenikmatan Allah dan untuk penggenapan tujuan Allah. Wahyu pasal 14 ayat 15-16 berkata, "Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Sobat Kefas, kita harus berangkat ke surga untuk memenuhi apa yang diinginkan Allah. Agama adalah untuk kebahagiaan manusia, dengan harapan setelah mati akan menempuh hidup yang baik di suatu wilayah yang penuh sukacita. Namun, sayang sekali, banyak orang Kristen hanya memperlihatkan kebahagiaan diri mereka sendiri. Mereka berkata, "Kami ingin memiliki hidup yang bahagia dan penuh sukaria. Setelah mati, kami akan pergi ke surga. Di sana kami akan bahagia." Mungkin Anda tak pernah mendengar bahwa Allah mempunyai satu tujuan yang kekal, dan kita harus melaksanakan tujuan Allah ini. Kita perlu terangkat ke surga, bukan untuk kebahagiaan kita, melainkan untuk menggenapkan tujuan Allah. Kita harus terangkat ke sana untuk melaksanakan penghakiman Allah atas musuhnya. Allah sedang menantikan hal ini. Saya ulangi, pengangkatan bukan untuk kebahagiaan kita, melainkan untuk tujuan Allah. Allah sedang menunggu pemenang-pemenangnya. Wahyu pasal 14 ayat 15-16 berkata, "Seorang malaikat lain keluar dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak." Lalu ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Tuaian di bumi tidak lain adalah umat Allah yang ada di bumi, kaum beriman dalam Kristus. Pada waktu Tuhan datang yang pertama kali ke bumi, Ia menaburkan dirinya ke dalam kaum berimannya. Sejak saat itu, semua kaum beriman yang telah menerima Dia sebagai benih hayat telah menjadi tanaman Allah. Mereka yang matang duluan akan dituai sebagai buah sulung bagi Allah sebelum kesusahan besar. Wahyu pasal 12 ayat 5 mengatakan, anak laki-laki dibawa lari kepada Allah dan taktanya. Dibawa lari ialah terangkat. Keterangkatan anak laki-laki ini berbeda dengan keterangkatan mayoritas kaum beriman seperti yang disebutkan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Di sana keterangkatan mayoritas kaum beriman adalah di udara. Tetapi dalam pasal 12 ayat 5, keterangkatan anak laki-laki adalah ke takhta Allah. Anak laki-laki akan dibawa lari langsung ke takhta Allah di langit, tingkat ketiga sebelum kesusahan besar. Anak laki-laki terdiri dari para pemenang yang mati dan bangkit kembali. Dan buah sulung adalah para pemenang yang masih hidup, yaitu orang-orang yang tidak pernah melewati kematian anak laki-laki. Dalam kitab Wahyu ini ada melalui kelahiran.
Perhatikanlah Tuhan Yesus. Dia dilahirkan dari Allah untuk menjadi putra sulung Allah dalam kebangkitan. Anak laki-laki juga dilahirkan dalam kebangkitan. Kebangkitan anak laki-laki adalah kelahirannya. Wahyu pasal 12 ayat 11 mengatakan, para pemenang yang merupakan sebagian dari anak laki-laki adalah orang-orang yang setia sampai mati, mengalahkan musuh dengan darah dan dengan perkataan kesaksian mereka, dan tidak menyayangi hayat sukma mereka, setia sampai mati. Ini menunjukkan bahwa semua orang yang termasuk dalam anak laki-laki itu setia sampai mati. Banyak di antara mereka yang telah mati martir. Poin penting, Romawi 1, keterangkatan terutama bukan untuk kenikmatan kita, tetapi untuk kenikmatan Allah dan untuk penggenapan tujuan Allah. A. Terangkat adalah dibawa ke dalam hadirat, penyertaan Tuhan. Jika kita ingin dibawa ke dalam hadirat Tuhan, hari ini kita harus berada dalam hadirat-Nya. B. Keterangkatan adalah untuk mengalahkan musuh dan memuaskan Allah. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih padamu, karena Dikau telah menaburkan dirimu ke dalamku, sehingga aku boleh ada kesempatan untuk menjadi orang yang terangkat. Tuhan, pimpinlah latihanku setiap hari. Aku boleh memperhatikan insan batiniaku.